Kenapa setiap muka iguana itu beda-beda? Dua, tiga. Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Kenapa setiap muka iguana itu beda-beda? Mari kita bahas teman-teman. Oke, jadi kita sambil muter-muter Zilaland ya. Oke, jadi kenapa muka setiap iguana itu beda-beda? Sebenarnya ada sih yang bilang muka iguana itu ada yang bilang beda-beda, ada yang bilang sama aja, semua mirip-mirip semua. Ini kita ngomongin kan ya, iguana red, iguana green, bukan common atau bukan cyclura atau iguana dari genus lainnya. Kita ngomongin iguana red, green, blue, albino. Pokoknya yang common, yang kayak gini nih. Pokoknya lagi birahi gini perlu hati-hati ya. Kayak gitu. Nah, misalnya ya, kita akan bahas kenapa mukanya bisa beda-beda, atau mungkin lebih tepatnya pertanyaannya adalah apakah kalian bisa membedakan setiap iguana yang kalian lihat teman-teman. Jadi kalau menurutku ya, selama pengalaman ternak iguana atau memelihara iguana itu memang muka iguana itu beda-beda. Bahkan mungkin kalian yang barusan lihat iguana untuk pertama kalinya akan bilang setiap iguana itu beda-beda memang. Coba ya perhatikan, kita untuk contoh nih. Ini satu iguana dengan iguana yang lainnya ya. Dia kabur. Oke, rupa kita aja. Untuk contoh rupa kita yang paling super gampang untuk dibedakan wujudnya ya. Tuh lihat. Kita zoomkan untuk kalian. Oke, ini adalah si rupa kita. Sini. Nah, tuh lihat. Kepalanya kayak gitu. Udah dilihat ya, kepala dari sudut mata, sudut mulut, ada di delapnya, terus di jolnya, apalagi ya, lehernya. Oke, udah lihat ya. Terus kita akan beralih ke kepala selanjutnya. Kok pada ini udah sore nih. Kepala selanjutnya ada di sini. Nah, ini kalian bisa tebak ini siapa? Kalian bisa tulis di komen ya. Aku nggak mau bilang ini siapa. Kabur kan dia. Oke, kita dari jauh aja. Oke, udah hanteng. Nah, itu kalian bisa bedakan. Kalian bisa bandingkan ya antara dua kepala si rupa kita sama si ini, si bocah satu ini. Nah, dia nggak mau direkam kayaknya ya. Direkam aja dia lari coba. Oke, kita pindah ke iguana yang lainnya. Dudut aja dah. Misalkan si rupa kita dengan dudut, kenapa bisa beda bagian kepala? Kita nilainya dari bagian kepala ya. Nah, itu kenapa bisa beda? Kalian lihat. Nah, oke. Nah, dia akan stay di situ. Kalian bisa bedakan dari bagian delap. Dari segi bentuk, warna kalian bisa nilai ya. Dari bagian sudut mulut, terus ada di jolnya, ada di jol subtympanic, yang bulat-bulat di pipinya itu subtympanic itu. Nah, kalian bisa bandingkan sama si rupa kita tadi ya. Itu beda. Bedanya di mana? Si dudut subtympanic atau lingkaran di pipinya itu. Nah, itu dia besar, sedangkan si rupa kita tadi kecil ya. Nah, udah di situ. Terus di bagian mulut mungkin ada perbedaan yang bisa dibedakan gara-gara mereka kena ini ya, cacat karena nabrak kandang, karena ekor putus, karena jari putus, atau kuku kesleo atau yang lain-lain ya. Pokoknya cacat karena tingkah mereka sendiri, gigit-gigitan juga. Nah, itu bisa jadi gampang untuk dibedakan teman-teman.
Nah, kalau Dudut sendiri sih, nih. Ini waktu kapan hari aku sih lihat di postingan ada di forum itu mirip banget sama Dudut, dan ternyata bukan, bukan Dudut. Itu super mirip banget teman-teman. Hampir 95% persis ini. Mungkin kalian yang di rumah juga punya iguana yang mirip-mirip yang ada di Zilaland teman-teman. Misalnya kalian lihat di bagian sana ya, nih acak ya, acak tuh kalian lihat di sana tuh. Nah itu mirip iguanaku di rumah tuh. Nah mungkin itu bisa kalian perhatikan teman-teman. Oke, kita lagi nggak bahas ini ya, si Klura. Kalau ini sih aku memang gimana ya, mukanya kembar semua kalau si Klura ya. Kalau apa Rhinoceros iguana dari pengalamanku tuh Rhinoceros iguana tuh dari hewan satu ke hewan yang lainnya, apalagi ukurannya sama, itu susah dibedain kalau aku ya. Gak tau kenapa. Coba ya kalian lihat ini. Nih udah dilihat kan, udah lama udah dilihat. Terus kita pindah ke sebelahnya. Dan itu mereka sama-sama betina, ukurannya hampir sama. Ini yang jantan, yang betina yang di sini. Nih. Oke, coba kalian bedakan antara yang tadi dengan yang ini. Sama kan? Mungkin yang membedakan biasanya warna teman-teman. Kalau aku cara membedakannya yang warna dengan ukuran. Nah bayangkan kalau kalian punya iguana rhinoceros yang mirip-mirip kayak gini, kalian punya 50 ekor itu ukurannya sama kayak gini, udah kalian nggak bisa kasih nama ya. Karena bentuknya mirip semua nih. Nah makanya kita di sini kita kasih nama cuman beberapa iguana yang kita kasih nama teman-teman. Soalnya kalau semua dikasih nama ya ada beberapa sih aku mengakui kalau beberapa iguana itu ada yang mirip memang, jadi nggak kita kasih nama. Apalagi betina common itu biasanya mirip-mirip semua. Kayak itu ada betina green, ini betina red, hampir sama-sama semua ya. Mirip-mirip lah kepalanya, nggak sebesar jantan teman-teman. Nah semen, nah ini kenapa semen kita beri nama, karena ya memang mukanya tuh khas banget kayak gini. Dan apalagi karakternya teman-teman, karakter si semen ini yang paling bisa dibedakan dari iguana lainnya. Ini habis luka, udah sembuh. Ini habis tempur nih, habis tempur udah sembuh. Dia penguasa di sini nih, mantap kan? Jadi kalau ada pertanyaan kenapa iguana itu muka atau kepalanya atau dari bentuk fisiknya tuh beda-beda, ya memang dari dia menetas itu sebenarnya udah beda-beda teman-teman. Oh ya kalau habis menetas itu kalian pasti akan lebih bingung lagi teman-teman. Nah jadi gitu teman-teman, kenapa setiap individu iguana itu kepala atau bentuk kepala, bentuk badan itu kenapa bisa beda-beda, karena ya memang dari telur pun mereka menetas itu biasanya juga ada coraknya, ada bentuknya, ada yang coraknya beda, bentuknya beda, kepalanya oval, kepalanya bulat, dan lain-lain teman-teman. Oke, jadi gak usah diambil pusing ya. Pokoknya yang penting iguana itu kalian rawat dengan baik, kasih makan yang bagus dengan gizi yang seimbang. Ada pepaya, ada kangkung, ada sawi hijau, ada buah naga, ada labu, terus macam-macam lah, pokoknya buah-buahan dan sayur-sayuran yang baik untuk iguana teman-teman. Oke, gitu dulu teman-teman vlog kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah ngasih ide juga ya, itu ide dari subscriber kita yang nulis di komen dan kita bahas sekarang. Besok kita bahas lagi secara detailnya. Kita bisa lihat dari telur iguana menetas, kita lihat bandingkan antara satu individu dengan individu lainnya teman-teman. Nah itu pasti nanti ada aja perbedaannya. Jadi mereka ini nggak kembar ya, walaupun sekilas kalau kecil-kecil itu pada kembar semua, mirip-mirip lah, hijau semua, merah-merah semua gitu ya. Oke, gitu dulu pembahasan vlog kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau reptil lainnya. Dah.